Kalau ngomongin soal HP bekas, ada dua kubu yang jelas-jelas beda pendapat. Kubu yang pertama bilang HP bekas itu solusi yang cerdas. Kita bisa dapat HP yang bagus dengan harga yang lebih murah. Tapi kubu lain bilang, ogah, males banget. HP bekas itu banyak masalahnya. Nah, di video ini kita bakal bongkar alasan kenapa ada orang yang anti banget beli HP bekas, sambil bahas keuntungan dan kerugiannya. Fun fact nih, menurut International Data Corporation atau IDC, penjualan ponsel bekas dan rekondisi itu makin diminati. IDC memperkirakan pengiriman ponsel bekas akan mencapai 413,3 juta unit pada tahun 2026. Ini bukan angka yang kecil ya. Di negara berkembang seperti Indonesia, HP bekas itu jadi pilihan yang populer karena harganya jauh lebih terjangkau. Tapi kenapa masih ada banyak orang yang ogah banget beli HP bekas ya? Ini alasan yang paling mainstream ya. Banyak orang takut kena tipu. Misalnya dapat HP yang layarnya udah diganti, baterainya soak, atau yang ekstrim dapat HP hasil curian. Nggak jarang orang beli HP bekas malah dapat barang yang kondisinya nggak layak pakai ya. Jujur aja, gengsi itu masih juga jadi salah satu pertimbangan waktu orang beli HP. Buat sebagian orang, punya HP bekas itu bikin minder. Terutama kalau HP-nya udah ketinggalan jauh modelnya. Apalagi di era sosmed kayak sekarang, di mana first impression itu penting banget. Ada juga yang takut kalau beli HP bekas itu karena softwarenya udah diutak-atik atau nggak asli. Terutama HP-HP Android yang kita tahu lebih leluasa untuk di-custom. Ini yang bikin orang juga takut mau login akun bank mereka atau buat urusan bisnis. Jelas banget HP bekas itu lebih murah. Kita bisa dapat HP flagship keluaran tahun lalu dengan harga yang jauh lebih rendah. Misalnya HP yang dulunya harganya mungkin belasan juta, sekarang kita bisa dapat dengan harga di bawah 10 jutaan. HP bekas punya variasi dari model yang lama sampai yang baru. Cocok banget buat kita yang nyari fitur tertentu tanpa harus bayar lebih banyak. Dengan beli HP bekas, kita juga sebenarnya berkontribusi mengurangi limbah elektronik. Ya, meskipun kelihatannya nggak ada artinya ya kalau kita cuma beli satu tahun. Tapi lumayan juga bisa bantu jaga bumi. Kalau HP-nya rusak, siapa yang mau tanggung jawab? Kebanyakan HP bekas ya nggak punya lagi garansi resmi. Jadi kalau ada masalah, ya harus keluar duit lagi buat perbaikan. Meski dijual dengan embel-embel like new, kita nggak pernah tahu apa yang udah terjadi dengan HP itu sebelumnya ya. Bisa aja pernah jatuh, pernah dibongkar, atau kena air. Yang kadang-kadang baru terasa dampaknya itu setelah beberapa waktu pemakaian. HP bekas kalau yang udah jadul itu biasanya teknologi juga udah ketinggalan zaman ya. Misalnya iPhone seri 12 ke bawah atau Pixel seri 5 ke bawah. Emang sih udah murah-murah harganya ya, tapi udah nggak dukung jaringan 5G yang sekarang udah mulai meluas nih. Kameranya juga mungkin nggak selengkap dan sebagus HP-HP sekarang ya, yang kelas menengah aja udah mulai bagus nih hasilnya. Intinya sih sebenarnya pilih HP bekas itu nggak masalah juga, yang penting kita pinter-pinter nih pilih tokonya yang mana yang jual handphone dengan kualitas yang masih bagus. Nah silakan kamu juga lihat video ini ya. Saya sendiri sering beli handphone bekas baik di marketplace lokal maupun dari luar negeri ya, misalnya dari Amazon. Kamu juga bisa tonton video saya yang ini. Dan selama beli nggak pernah ada masalah yang besar ya, semuanya ya paling hanya minor kecil aja, mungkin handphonenya kotor atau ada baret-baret dikit ya wajar lah, namanya juga barang bekas. Jadi balik lagi, beli HP bekas itu pilihan yang bergantung kepada kebutuhan masing-masing ya. Kalau kalian tahu cara cek kondisi HP, pinter nego, dan nggak peduli gengsi, HP bekas itu ya bisa jadi pilihan yang cerdas. Tapi kalau kalian lebih mengutamakan garansi, fitur terbaru, dan rasa aman, mungkin pakai HP baru lebih cocok. Nah, gimana pendapat kalian? Tim HP bekas atau tim anti HP bekas? Yuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena di channel ini kita akan terus bahas teknologi dari sisi yang jarang kalian pikirkan. Sampai jumpa di video berikutnya.